Saudara-saudara seagama, terutama masyarakat Indonesia, sebagaimana banyak berita di medsos menyatakan atau mengabarkan bahwa Syekh Imam Nawawi, Syekh Nawawi Tandar Banten telah dibongkar. Ini kenyataannya untuk membuktikan, dan saya sengaja datang bersama dengan saudara saya dari Indo untuk melihat langsung keadaan kondisi kuburan Syekh Nawawi Tandar Banten. Untuk memperjelas ini juga ada jemaah orang luar yang barusan datang bersama kami, ya bisa dibuktikannya ini keadaan makamnya yang dibongkar atau dikeruk oleh pemerintah di sini. Cuma apa yang terjadi dalamnya kami nggak tahu, cuma katanya keadaannya seperti ini kondisinya, jelas sekali kan ya. Jadi kabar-kabar yang yang melalui medsos itu betul, cuma keadaannya seperti ini. Adapun kelebihan biasa namanya berita ya yang keadaannya seperti ini yang saya lihat langsung dengan para jemaah, jelas sekali kan ya. Tapi kita bisa memastikan kalau ini memang pusara beliau ya. Iya, betul. Tahu pusara beliau di mana? Daerahnya di sini. Harus kita. Iya, betul. Ini menjadi makanya saya harus merujuk dulu sama saya. Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun, kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi efisiensi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya, terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani tahun 1813 sampai tahun 1898. Satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di tanah suci. Kuburnya regenap berusia 3 tahun. Datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Makkah untuk menggali kuburnya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun. Tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jasad beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang makam beliau tetap berada di Makkah. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani tahun 1813 sampai tahun 1898. Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mukti Muhammad Nawawi Dias, yang berarti sesepuh ulama Hijaz, atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesia, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain itu, beliau juga mendapat gelar Al-Imam wa Al-Fahim Al-Mudakik, yang berarti tokoh dan pakar dengan pemahaman yang sangat mendalam.